Ketika kita mendengar kata peninggalan, biasanya akan teringat akan hal-hal berbau benda yang dihormati dan berkaitan dengan sejarah. Peninggalan sejarah kuno yang ditemukan biasanya adalah batu, relik, teks, atau bejana. Namun ternyata ada peninggalan kuno yang dianggap kontroversial. Banyak penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis dan bahkan membuat para ilmuwan kebingungan. Benda-benda kuno tersebut pastinya berkaitan erat dengan sejarah. Melalui sejarah tentunya kita dapat mempelajari berbagai hal misterius yang pernah ada di masa lalu. Maka dari itu para ahli berusaha keras untuk dapat mengungkap berbagai fakta kehidupan di masa lalu. Melalui catatan atau dokumen kuno, para arkeologi dan sejarawan dapat mengungkap mengenai kehidupan yang terjadi di zaman dahulu. Tapi terkadang ada pula penemuan bersejarah yang bahkan tidak tercatat di dokumen mana saja sampai penemuan ini berakhir dan menjadi misteri besar. Di video kali ini kita akan membahas 3 penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu kisah tokoh-tokoh dan tempat-tempat sejarah lainnya. Yang pertama, mantra sihir timur Serbia. Para peneliti di timur Serbia menemukan sebuah gulungan emas dan perak berisi mantra sihir terkubur bersama jasad manusia yang meninggal 2000 tahun yang lalu. Mantra itu tampaknya menunjukkan kekuatan baik ataupun jahat. Namun peneliti masih mencoba untuk menerjemahkan apa tepatnya isi dari mantra itu dan apa kegunaannya. Mantra itu ditemukan dalam lembaran rapuh yang dihiasi banyak simbol. Setiap mantra hanya berukuran bungkus permen namun masih tetap berharga. Tempat penguburan dari jasad-jasad itu dekat dengan kota yang dulu bernama Kostolac yang merupakan bagian dari kota Roma antara abad 1 dan 6 Masehi. Mantra biasanya ditulis untuk membawa manfaat maupun kutukan bagi mereka yang hidup. Para peneliti belum melakukan analisis sepenuhnya, sehingga mereka belum bisa membaca isi keseluruhannya. Namun orang-orang menguburnya berharap akan membawanya pada malaikat maupun iblis. Ada yang mengatakan bahwa mantra ini dikubur bersama orang-orang yang meninggal karena menjadi korban kekerasan. Karena mereka percaya bahwa orang-orang tersebut biasanya kesulitan menemukan kedamaian. Yang kedua, Kodeks Gigas atau Kitab Iblis. Kodeks Gigas adalah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia. Kodeks ini juga dikenal sebagai kitab suci setan karena ilustrasi dan legenda penciptaan setan pada kodeks tersebut. Kodeks Gigas diperkirakan dibuat pada awal abad ke-13 di Biara Podlazais, Bohemian. Pada manuskrip ini terdapat kitab suci Vulgata dan juga dokumen-dokumen historis yang ditulis dalam bahasa Latin. Selama perang 30 tahun pada tahun 1648, Kodeks Gigas dirampas oleh tentara Swedia dan kini disimpan di Perpustakaan Nasional Swedia, Stockholm. Menurut catatan di dalamnya sendiri, kodeks ini dibuat oleh Herman Inclusus di Biara Benediktin Podlazais dekat Krudim, Republik Ceko. Biara itu dihancurkan sekitar abad ke-15 akibat revolusi Husid. Catatan di dalam kodeks itu berakhir pada tahun 1229. Sekitar setengah kodeks ini memuat seluruh Alkitab bahasa Latin versi Vulgata kecuali kitab Kisah Para Rasul dan Wahyu kepada Yohanes yang berasal dari suatu versi pra-Vulgata. Naskah ini dibubuhi hiasan gambar dengan tinta berwarna merah, biru, kuning, hijau, dan emas. Huruf pertama dihias dengan bagus sering melintang pada seluruh halaman. Kodeks ini mempunyai penampakan seragam karena bentuk tulisannya tidak berubah di sepanjang naskah, tanpa tanda-tanda penuaan, penyakit, atau perubahan emosi juru tulisnya. Hal ini mengarahkan kepada keyakinan bahwa seluruh kitab ini ditulis dalam waktu singkat. Tetapi para ilmuwan mulai percaya pada teori bahwa dibutuhkan lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya. Menurut legenda, penulis kodeks ini adalah biarawan yang melanggar aturan biara, sehingga dihukum dikurung dalam tembok hidup-hidup. Untuk menghindari hukuman kejam ini, ia berjanji akan membuat buku dalam 1 malam untuk memuliakan nama biara selamanya. Tengah malam hampir tiba. Sang biarawan tidak bisa menyelesaikan tugasnya sendiri, sehingga ia menjual jiwanya pada Lucifer.
Setan menyelesaikan manuskrip itu dan sang biarawan berterima kasih dengan menambahkan gambar setan. Meskipun terdapat legenda yang melibatkan iblis, manuskrip ini tidak dilarang oleh Inkuisisi dan dipelajari oleh banyak ahli. Diyakini bahwa legenda ini muncul akibat kesalahpahaman makna kata inklusus di belakang nama biarawan yang dianggap sebagai penulisnya. Istilah inklusus ini sebenarnya bermakna mengurung diri secara sukarela supaya berkonsentrasi pada tugas tertentu, tetapi kemudian disalahartikan sebagai hukuman kurungan. Suatu studi untuk mengulangi pembuatan karya ini memperkirakan waktu yang dibutuhkan hanya untuk menulis teks tanpa istirahat, tidak termasuk penambahan gambar dan hiasan, adalah sekitar 5 tahun. Yang ketiga, surat iblis. Ada sebuah surat berisi kode-kode dari abad ke-17 masih menjadi misteri. Surat ini diduga berasal dari iblis yang ditulis oleh seorang biarawati dari Sisilia, yang diklaim ditulis saat sedang kesurupan iblis yang dikenal bernama Lucifer. Suatu pagi di tahun 1676, Suster Maria Crocifissa della Concezione terbangun. Ia berlumuran tinta dan dengan surat-surat menakutkan di hadapannya yang ditulis dalam campuran huruf aneh dan misterius dalam alfabet kuno. Suster Maria menceritakan kepada para suster bagaimana Lucifer menguasai tubuhnya, memanipulasi tangannya untuk menulis naskah jahat tersebut. Ia menjelaskan bahwa peristiwa itu adalah cara setan untuk memaksanya mengembalikannya kepada Tuhan dan melayani kejahatan sebagai gantinya. Suster Maria diyakini telah menjerit dan pingsan saat menjalani cobaan berat itu. Sekitar 340 tahun kemudian, sekelompok ilmuwan komputer Ludum Science Center Italia menguraikan kode di surat itu. Mereka menggunakan perangkat lunak dan menemukan isinya membawa pesan jahat. Suster Maria Crocifissa della Concezione lahir sebagai Isabella Tomasi pada tahun 1645. Namun namanya diganti saat ia memasuki biara Benediktin di Palma di Monte Siaro saat berusia 15 tahun. Para biarawati mempercayai pengakuan Suster Maria. Sayangnya dari generasi ke generasi mereka tidak dapat memahami kodenya. Banyak orang telah mencoba untuk memecahkan kode ini selama bertahun-tahun. Ilmuwan menerjemahkan 15 baris surat tersebut dan menemukan bahwa ini membahas hubungan antara manusia, Tuhan, dan iblis. Mereka mengatakan surat itu bertele-tele dan tidak sepenuhnya konsisten dan mudah dipahami. Surat ini menggambarkan Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus sebagai bobot mati atau beban berat, dan mengatakan Tuhan berpikir bahwa Dia dapat membebaskan manusia. Surat ini juga mengatakan bahwa Tuhan diciptakan oleh manusia, menambahkan bahwa sistem ini tidak berfungsi untuk siapapun. Kalimat lain berbunyi, mungkin sekarang Styx sudah pasti, merujuk pada river Styx yang memisahkan bumi dan dunia bawah dalam mitologi Yunani dan Romawi. Tujuan dari surat ini adalah untuk menjauhkan diri dari Tuhan dan menuju kemaksiatan. Saat ini surat tersebut ada di Ludum Science Museum Sisilia. Demikian pembahasan kita mengenai 3 penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap peninggalan iblis di video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.